Semuanya shalom. Di dalam 1 Tesalonika, mari kita buka Alkitab kita. Mengawali khotbah saya hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dengan pelan aja, nggak masalah, dan dengan penuh pengertian. Judulnya kabar baik yang dibawa oleh Timotius. 1, 2, 3. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Sebab itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka juga menghadapi kesusahan-kesusahan hidup. Namun Paulus memberikan penghiburan kepada mereka dengan mengirim Timotius, supaya iman mereka tetap kuat dalam segala masalah dan kesusahan hidup yang mereka alami. Ada sebuah cerita seorang bapak yang rumahnya di daerah pinggiran sedang berbincang-bincang dengan temannya. Dan temannya itu memberikan pertanyaan kepada bapak tersebut. Dia berkata, bagaimana mungkin bapak bisa bertahan hidup di daerah pinggiran dan yang berlumpur ini, kata temannya. Lalu si bapak ini menjawab, dia katakan, saya sanggup bertahan di daerah ini karena bagi saya lumpur ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Bacaan kita mengungkapkan Rasul Paulus, dia menyadari bahwa adalah wajar, Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, jika kita mengalami kesusahan dalam hidup ini. Mengapa? Karena hanya dengan menyadari bahwa kesusahan adalah bagian hidup manusia, maka kita akan mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di balik semua kesusahan hidup itu sendiri. Amin.
Oleh sebab itu jangan pernah kita mengeluh dengan keadaan yang terjadi oleh karena faktor umur yang semakin bertambah. Tetapi marilah kita senantiasa berharap hanya sama Tuhan. Ini semua sudah bagian dari kehidupan kita. Amin. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menyalahkan siapapun, bahkan menyalahkan Tuhan. Jangan. Tapi biarlah kita serahkan semuanya sama Tuhan. Dalam setiap doa kita mohon, Tuhan, berikan aku kekuatan menjalani hari ini. Berikan aku damai sejahtera menjalani hari ini. Jadikan aku menjadi orang yang selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin, Opa Oma, Bapak Ibu. Nah, berikut langkah-langkah mengatasi kesusahan dan masalah dalam hidup ini. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita, bagaimana kita mengatasi kesusahan dan masalah dalam hidup ini. Yang pertama adalah terima kesusahan dan masalah itu sebagai bagian hidup manusia. Amin. Tadi dikatakan jelas di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Di situ dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin. Kita tidak bisa terlepas dari segala kesusahan dan masalah. Sering saya katakan kan, hanya dua yang tidak pernah meninggalkan kita sepanjang kita hidup ini. Siapa itu? Satu, Tuhan Yesus. Percaya ke saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita? Amin. Dan yang kedua adalah masalah. Gak pernah meninggalkan. Ada lagi. Iya Pak, iya. Makanya jangan mengeluh. Memang dia selalu ada kok. Iya kan? Dia datang lagi. Habis masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Iya kan? Hari ini sakit, besok bisa sakit lagi. Kan gitu ya? Yang masuk rumah sakit, itu masalah kan? Besoknya, tuh masuk lagi kan? Jadi nggak pernah habis. Dia selalu datang, saudara. Tapi kita harus terima kesusahan itu sebagai bagian dari hidup kita. Nah, itu sebabnya Paulus menganjurkan langkah kepada jemaat Antioquia. Langkah yang dianjurkan Paulus kepada jemaat yang di Antioquia. Di dalam Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-22 berkata begini. Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, nggak gampang ya. Masuk kerajaan surga itu mengalami banyak apa? Yang benar. Iya kan ya? Mengalami banyak sengsara. Bukan enak-enak gitu ya. Disinilah kita dibentuk, Opa Oma. Bagaimana kita sabar menghadapi semua kesusahan itu. Kalau kita tidak sabar, maka ada pepatah bilang sabar subur, enggak sabar masuk kubur. Ya, Rasul Paulus bilang menguatkan hati supaya selalu bertekun di dalam iman. Ada masalah, ada persoalan, tapi Paulus bilang
bertekun dalam iman, artinya tetap percaya sama Tuhan. Amin. Tetap andalkan Tuhan. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi terimalah kesusahan itu sebagai bagian dalam kehidupan manusia. Dengan menguatkan iman selalu di hadapan Tuhan. Langkah ini juga dianjurkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus dengan mengumpamakan dirinya sebagai contoh. Di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-13 berkata begini. Paulus berkata, "Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Lihat itu. Apa yang tidak dialami oleh Paulus? Wah, dia sudah alami semuanya. Di dalam Alkitab bisa kita baca bagaimana keadaan Rasul Paulus. Dia dirajam beberapa kali, 40 kurang 1. Dia dilempari batu, dia karam kapal, kerap kali dia lapar, dia tidak berpakaian sama sekali. Dia sudah alami semuanya. Dia sudah mengeluarkan darah dari segala kesusahan-kesusahan yang dihadapi untuk memberitakan Injil. Kita mah belum keluar darah, opa oma. Amin. Itu sebabnya mari senantiasa percaya sama Tuhan. Jangan pernah kita marah akan keadaan yang terjadi. Jangan pernah kita bersungut-sungut dengan kondisi tubuh kita yang semakin menurun. Tapi biarlah kita senantiasa berharap hanya sama Tuhan. Amin. Jadi terima kesusahan dan masalah sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Rasul Petrus pun menunjukkan Kristus sebagai contoh dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan. Itulah yang dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21 sampai 20 sampai 21 dikatakan begini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Hidup kita tidak enak selalu. Amin. Kita menghadapi banyak tantangan, tekanan, masalah, persoalan, dan kesusahan itu. Tapi percayalah, para rasul sudah mengalami sebelumnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan. Dia tanggung semua kesusahan itu, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia lakukan itu buat siapa? Buat kita, supaya kita diselamatkan oleh. Amin. Opa oma, jadi jangan mengeluh ya, jangan marah dengan keadaan. Terima kesusahan dan masalah sebagai bagian dari kehidupan manusia. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, untuk kita senantiasa dapat mengatasi kesusahan masalah dalam hidup ini. Yang kedua, tolaklah bisikan setan sebagai pintu masuk terhadap iman di kala kesusahan datang. Amin. Itu yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang kelima. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia. Siapa yang dikirim? Timotius. Supaya aku tahu tentang imanmu.
Karena aku khawatir, kata Paulus, kalau kamu telah digoda oleh si penggoda. Siapa si penggoda itu? Si iblis. Iya kan? Itulah si penggoda. Ada kuntilanak, ada genderuwo gitu ya. Itu menggoda. Kalau kuntilanak dia godanya siapa? Bapak-bapak. Kalau genderuwo yang digoda siapa? Ibu-ibu. Gitu ya. Nah, Paulus khawatir tentang itu. Itu sebabnya dia kirim Timotius supaya mereka senantiasa kuat dalam iman. Jangan sampai digoda oleh si iblis. Seperti dia menggoda nenek moyang kita Hawa. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Itulah yang dikatakan. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jangan sampai usaha-usaha kita untuk percaya kepada Tuhan menjadi sia-sia. Karena kenapa? Karena kesusahan-kesusahan yang kita alami. Misalnya kita sakit nih, tidak kunjung sembuh. Kita sudah ke dokter, akhirnya tidak juga sembuh. Lalu kita berpikir, mana tahu ada alternatif yang lain. Lalu kita ke dukun, itu godaan. Si iblis masuk. Akhirnya iman yang dulu kita pertahankan menjadi hilang. Amin. Dan ketika waktunya Tuhan datang, kita tidak diangkat bersama-sama. Karena kenapa? Kita telah berbuat dosa, menduakan Tuhan, percaya kepada iblis. Amin. Opa oma, jadi apapun kesusahan hidup kita, mari tetap percaya sama Tuhan. Jangan sampai digoda oleh si iblis. Oleh karena itu kita harus tolak bisikan setan. Bu, ada loh bu paranormal di sana. Udah banyak loh yang sembuh. Jangan sampai kita digoda. Tolak semua bisikan itu. Mari hanya datang sama Tuhan. Bukankah Yesus sudah berbilur-bilur supaya dengan bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh? Itu janji firman Tuhan. Tidak ada kesembuhan di luar Yesus. Dokter hanyalah alat. Obat-obatan hanyalah alat. Jangan kita percaya dengan paranormal, para dukun. Amin. Tapi percayalah kepada Tuhan yang empunya, yang menciptakan segala sesuatu. Tolak semua bisikan itu. Jangan sampai iman kita lemah dikala kesusahan datang. Serangan iblis yang pertama ialah menyerang iman kita terhadap firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh iblis kepada nenek moyang kita Hawa. Iblis mencoba, dia bilang, kan Tuhan bilang semua buah yang di taman ini boleh kamu makan. Tapi Hawa bilang apa? Oh boleh, cuman hanya ada satu yang tidak boleh, yaitu buah yang di tengah-tengah taman ini. Lalu iblis bilang, oh enggak, kamu tidak mati kalau makan itu, tapi kamu akan mengetahui, menjadi punya pengetahuan, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Tapi si Hawa tergoda oleh bisikan siapa? Bisikan si penggoda tadi, bisikan genderuwo. Ya kan? Dia makanlah buah itu. Dan juga dia bagikan sama suaminya Adam.
Jadi tukang tadah yang pertama di dunia ini siapa? Adam. Amin saudara. Jangan pernah kita menerima dosa. Amin. Tapi biarlah kita terima kasih karunia Tuhan yang memerdekakan hidup kita. Serangan iblis itu menyerang iman kita lewat firman Tuhan juga. Iblis itu tahu firman loh. Jangan bilang tidak. Dia menggoda Yesus juga pakai firman. Tapi kita harus melawannya dengan firman juga. Ada tertulis kata Yesus. Iya kan? Lalu kalau ada godaan, berarti kita harus melawannya dengan firman. Firman apa? Ada tertulis doang kan? Apa yang tertulis? Nah, itu persoalannya. Itu makanya kita harus baca firman. Amin. Kalau kita lagi khawatir, firman apa yang perlu kita perlukan di situ apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan sampai ketika kita khawatir lalu kita bilang ada tertulis. Apa ya yang tertulis? Nggak tahu apa yang tertulis. Amin. Itu sebabnya mari baca firman. Amin, opa oma. Haleluya. Nah, nasihat Tuhan Yesus terhadap Simon Petrus, dia katakan untuk waspada terhadap tipu muslihat dari si iblis. Waktu Petrus digoda, iya kan? Yesus tahu dan Yesus memberikan nasihat. Petrus, Simon Petrus, lihat iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Kita kan tahu kalau kisah dari Petrus itu gampang sekali goyah imannya. Seperti buluh katanya. Kalau ada angin ke kiri dia ke kiri, kalau ada angin ke kanan dia ke kanan. Tidak punya pendirian, tidak punya prinsip untuk tetap percaya sama Tuhan. Sehingga ketika Yesus ditangkap, lalu ada orang yang bertanya sama dia, karena ketakutannya dia akhirnya mengkhianati, menyangkal Yesus. Mari kita jangan pernah menyangkal Yesus oleh karena kesusahan yang kita alami, Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah kita tinggalkan Yesus oleh karena masalah yang kita hadapi. Banyak orang yang meninggalkan Yesus hanya karena jabatan, hanya karena perempuan cantik, hanya karena laki-laki ganteng, hanya karena harta, kedudukan. Jangan pernah kita tinggalkan Yesus. Yesus jauh dari jabatan dunia. Yesus jauh lebih indah daripada wanita dan laki-laki yang ganteng. Amin, saudara. Jauh lebih indah di hadapan Tuhan untuk kita bersama-sama. Jadi yang kedua, tolak semua bisikan setan. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Langkah mengatasi kesusahan dan masalah dalam hidup. Yang pertama, terima kesusahan dan masalah sebagai bagian dari hidup manusia. Yang kedua, tolak bisikan setan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, hadapi semua dengan doa. Amin. Untuk mengatasi masalah dan kesusahan itu, kita hadapi semua dengan doa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 7 tadi dikatakan oleh Paulus, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Yang dilakukan oleh Paulus untuk mengatasi masalah selalu berdoa. Siang dan malam berdoa.
Mari Bapak Ibu Saudara, berdoalah untuk mengatasi setiap masalah dan kesusahan hidup. Berdoalah buat anak cucu, mantu dalam menghadapi masalah dan kesusahan hidup. Berdoa juga buat orang-orang percaya dalam menghadapi masalah dan kesusahan hidup. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan di dalam menghadapi kesusahan dan masalah hidup. Amin. Biarlah kita mengambil bagian dalam hidup ini. Dalam menghadapi semua masalah, hadapi semuanya itu dengan doa. Alkitab berkata, doa besar kuasanya. Amin. Di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi perlu kita berdoa menghadapi setiap masalah. Sakit penyakit yang kita hadapi, berdoa. Amin. Kalau ada teman yang sakit, doakan supaya sembuh. Jangan doakan supaya dia cepat pulang. Doakan supaya dia mengalami kesembuhan. Hadapi semua dengan doa. Nasihat Paulus kepada jemaat Filipi supaya berdoa dikala kesusahan datang. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hadapi semua. Mohon kepada Tuhan, Tuhan, Engkau penolong satu-satunya dalam hidupku. Engkau yang sanggup menyembuhkan anak-anakku. Engkau yang sanggup memulihkan suamiku, istriku, mantuku yang bawel itu. Kan gitu ya. Iya kan? Doakan aja gitu ya. Jadi bawa semua dalam doa. Itu kesusahan-kesusahan hidup yang kita alami. Tapi jangan khawatir, ada jalan keluarnya. Apa? Berdoalah sama Tuhan. Yakobus juga menganjurkan hal yang sama. Di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amin, saudara. Ketika ada kesusahan, kita datang berdoa. Kalau kita lagi gembira, mari kita gembira di dalam Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah gentar dalam menghadapi segala situasi, keadaan, bahkan kesusahan hidup. Hadapi semuanya dengan doa. Jadi itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Terima kesusahan dan masalah sebagai bagian hidup manusia. Yang kedua, tolak semua bisikan sibolis ya. Dan yang ketiga, hadapi semua dengan doa. Dan yang terakhir, yang keempat, yang Bapak Ibu tunggu-tunggu, yaitu kenakan perisai apa? Kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan hidup. Ada lagu berkata, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Dia beri ku
kuat padamu. Amin. Kita harus sabar. Sabar subur. Enggak sabar masuk kubur. Itu yang dikatakan oleh Paulus tadi di 1 Tesalonika itu. Dikatakan kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kuatkan hatimu. Artinya kita harus sabar menghadapi segala masalah dan kesusahan hidup ini. Kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan hidup. Hadapi masalah dengan sabar dan hati yang kuat, kata firman Tuhan. Cara yang dianjurkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pas di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sabar, sabar. Elus dada saja, sabar. Kalau lagi mantu, lagi ngomel-ngomel, sabar. Kalau anak cucu lagi bandel, apa? Sabar. Kalau suami lagi banyak maunya, sabar. Hah? Kalau suami lagi marah-marah, sabar. Kalau istri lagi ngomel-ngomel, sabar. Mari pegang dadanya. Sabar. Lagi, sabar. Sekali lagi, sabar. Harus sabar ya. Sampai kapan, Pak? Hah? Sampai Tuhan datang. Sabar. Iya, ya kita harus sabar. Jadi kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini hari ini memberkati kita semua. Ya, langkah kita mengatasi kesusahan dan masalah hidup yang pertama apa? Terima kesusahan dan masalah sebagai bagian hidup manusia. Yang kedua apa? Tolak bisikan si setan. Yang ketiga apa? Hadapi semua dengan doa. Dan yang terakhir, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.